Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Kemang Tri Januariawan di channel Trikapri. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat watermark gambar atau grafis di aplikasi Adobe Lightroom. Sebelumnya saya sudah pernah membuat video tentang cara membuat watermark di Adobe Lightroom, namun watermarknya itu adalah watermark dalam bentuk teks ya. Nah, untuk yang sekarang ini bentuk watermarknya adalah watermark gambar ya. Jadi sekarang Adobe Lightroom itu sudah memperbaharui fiturnya ya, dimana kita bisa membuat watermark dalam bentuk gambar atau grafis gitu. Jadi tidak hanya bentuk teks saja nantinya watermark yang bisa kita berikan. Oke, namun sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Oke, jika sudah, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi kita buka aplikasi Adobe Lightroom-nya. Oke, sudah terbuka ya Adobe Lightroom-nya. Sekarang kita akan coba untuk menambahkan sebuah foto ya. Kita pilih tanda tambah yang berada di bagian kanan bawah ini, lalu kita cari foto yang akan kita berikan watermark. Oke, misalnya saya memilih foto yang ini ya teman-teman. Kita pilih tambah. Selesai menambahkan, kita pilih yang bagian semua foto ini ya. Lalu kita pilih foto yang sudah ditambahkan tadi, yang ini. Oke, jadi di sini silahkan kita coba edit dulu ya, edit fotonya sesuai keinginan, dan di sini saya hanya akan mengeditnya sebagai contoh saja. Oke, misalnya saya selesai mengedit fotonya di Adobe Lightroom seperti ini ya. Dan setelah itu kita lanjut ke langkah utama, yaitu memberikan watermark dalam bentuk gambar untuk foto ini ya. Jadi caranya untuk menambahkan watermark, kita pilih tanda bagikan yang berada di bagian kanan atas ini ya. Tanda yang berbentuk bagikan itu kita pilih. Lalu di bagian bagikan ke, di bacaan bagian ke itu di sebelah kanannya ada icon setting ya teman-teman, icon setting atau pengaturan yang berbentuk gerigi seperti itu. Jadi kita klik yang itu ya, yang ini kita klik. Oke, jadi di sini opsinya, pilihannya kan watermarknya masih mati ini ya. Jadi di sini kita akan menghidupkan opsi sertakan watermarknya ini. Untuk menambahkan watermarknya, kita aktifkan dulu opsi sertakan watermarknya. Nah, setelah itu kita pergi ke menu sesuaikan. Oke, nah di sini sudah terlihat ya contoh watermark yang akan muncul pada gambar tadi, dan di sini adalah watermark dalam bentuk teks. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memberikan watermark dalam bentuk gambar? Caranya tinggal kita pilih bagian grafis ini ya. Oke ya, yang di sebelah kanan teks itu ya, yang ini kita pilih. Setelah itu tinggal kita pilih gambar yang akan kita gunakan. Jadi untuk memilihnya, kita pilih tanda yang ini ya, tanda tambah tersebut. Lalu kita cari gambar yang ingin digunakan untuk watermarknya. Oke teman-teman, misalnya saya memilih gambar yang ini ya, yang ini. Jadi kita pilih yang ini, jadi kita pilih oke.
Nah, selanjutnya gambarnya sudah terlihat ya yang ini ya teman-teman. Nah, jadi tinggal kita atur saja bentuk watermarknya bagaimana ya. Jadi kita akan coba mulai dari ukuran ya, dari ukuran. Nah, di sini kan ada bacaan ukuran. Nah, untuk ukurannya tinggal kalian atur sendiri ya, berapa besar atau kecilnya. Untuk memperbesarnya tinggal kita geser ke bagian kanan. Oke, jadi bisa digeser seperti itu ya. Untuk mengecilkannya tinggal kalian geser ke kiri. Oke, seperti itu. Jadi misalnya saya di sini akan memberikan ukuran untuk ukurannya itu 10 ya. Nah, kemudian untuk tingkat keburaman, untuk tingkat keburamannya juga kalian bisa atur sendiri ya. Misalnya jika ingin memburamkan, tinggal kalian geser ke kiri. Oke, jadi seperti itu ya untuk memburamkannya. Jika ingin menerangkannya, tinggal kalian geser ke kanan. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini untuk contohnya saya akan sedikit memburamkannya ya. Saya akan geser lagi. Oke, jadi saya akan memburamkan atau mencerahkan watermarknya dengan nilai 60 ya. Selanjutnya untuk offset. Nah, untuk offset di sini itu maksudnya adalah berapa jauh jarak antara watermark dengan garis pinggirnya ya teman-teman. Nah, untuk offset horizontal itu artinya kita akan mengatur jarak secara horizontal ya, atau secara menyamping seperti itu ya, secara menyamping kejauhan dari watermark dengan garis pinggirnya. Saya kasih contoh, misalnya offset horizontalnya saya geser ya. Oke, misalnya seperti itu. Nah, ketika kita memperbesar nilai offset horizontalnya, maka watermarknya itu bergeser ke samping, semakin menjauh dari garis pinggirnya itu ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu untuk offset horizontal. Dan sekarang saya akan coba mengaturnya. Oke, misalnya untuk offset horizontalnya saya kasih nilai 3 saja ya teman-teman, jangan terlalu jauh gesernya. Kemudian untuk vertikal, untuk offset vertikalnya itu dia itu menjauh secara turun, naik turun ya, naik turun seperti ini, naik turun atau vertikal gitu, ke atas ke bawah. Jadi saya akan coba berikan contoh ya. Nah, jadi ketika kita mengatur untuk offset vertikalnya, maka hasilnya dia akan bergeser ke bawah atau ke atas, menjauh atau mendekati garis pinggirnya yang bagian atas ini ya. Karena garis ini yang menjadi patokan dari watermark tersebut. Oke, untuk offset vertikalnya saya kecilkan lagi. Nah, misalnya seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini ada kita bisa mengatur letaknya ya. Jadi letak watermark grafisnya ini kita tidak hanya bisa meletakkan di bagian kiri atas seperti ini ya teman-teman. Kita juga bisa meletakkannya di sisi gambar yang lain. Nah, kalian bisa melihat di sini sudah ada 9 titik ya teman-teman. 9 titik warna putih. Nah, titik tersebut menentukan tempat dimana kita bisa menaruh watermarknya ya. Misalnya kita ingin meletakkan watermark tersebut di bagian kiri bawah, tinggal kita klik titik putih yang berada di kiri bawah tersebut, yang ini ya. Nah, maka dari itu
watermarknya pun akan berada di bagian kiri bawah. Selanjutnya, jika ingin meletakkan di bagian kanan bawah, tinggal kita klik titik putih yang berada di bagian kanan bawah ini. Nah, yang itu ya, yang itu kita klik. Begitupun untuk tempat-tempat lainnya, misalnya bagian kanan atas, tinggal kita klik bagian kanan atas. Oke, seperti itu ya. Jika ingin meletakkan watermarknya di bagian tengah juga bisa, tinggal kalian klik tanda yang berada di tengah tersebut, titik putih itu ya, titik putih yang berada di tengah itu kita klik, dan hasilnya seperti itu ya, watermarknya pun berada di tengah. Dan untuk tempat-tempat yang lainnya, misalnya di bagian atas seperti ini, atas, bawah, bagian kiri, dan bagian kanan, terserah kalian mau mengatur di manapun posisi watermarknya ya, kalian bebas-bebas saja. Yang terpenting, nah di sini sudah disediakan 9 letak tersebut, kalian hanya perlu memilihnya ya. Jadi saya akan kembali dulu menaruh watermark ini di bagian kiri atas ya, ini. Oke, yang selanjutnya di sini ada opsi untuk memutar gambarnya ya teman-teman, memutar gambar watermarknya di bagian sini ya. Nah, itu kan ada tanda rotasi seperti itu. Jadi untuk memutar gambarnya kita tinggal klik pada icon rotasi tersebut, nanti dia akan berputar sejauh 45 derajat ya, berputar ke kanan seperti itu. Jadi coba kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa watermarknya itu dia sudah berputar ya, berputar sejauh 45 derajat. Kemudian jika kita ingin memutarnya lagi, tinggal kita klik. Nah, maka dia itu sudah terbalik ya dengan posisi awal. Maaf, tadi maksudnya itu adalah posisi 90 derajat ya, dan sekarang ini posisi 180 derajat. Kemudian jika kita ingin memutarnya lagi sebesar 90 derajatnya lagi ya, tinggal kita klik ini. Nah, dia itu sudah terputar. Dan jika ingin kembali ke posisi semula, tinggal kita tekan lagi. Oke, dan hasilnya seperti itu ya, kita sudah berhasil untuk memutar watermarknya. Jadi dari sekian, dari 6 fitur ini ya, sekitar 6 fitur terbaru ini, kalian bisa menambahkan dan mengatur sendiri sesuai keinginan bagaimana watermark grafis atau gambar tersebut akan tampil di foto kita ya. Jadi saya kira itulah cara-cara dasarnya untuk menambahkan watermark grafis atau gambar di aplikasi Adobe Lightroom. Dan jika kalian sudah selesai menyetingnya, tinggal kita kembali ya. Oke, kita kembali lagi. Lalu untuk menyimpannya, kita pilih simpan ke perangkat. Kita pilih OK jika sudah selesai. Lalu kita boleh kembali dulu. Nah, untuk mencari foto yang sudah ditambahkan watermark tadi, kita pergi ke pengaturan berkas ya. Lalu di bagian penyimpanan kita pilih yang penyimpanan internal, dan kita pilih folder picture, lalu kita pilih folder Adobe Lightroom. Nah, oke. Jadi yang ini yang tadi gambar yang kita edit ya teman-teman. Jadi kalian sudah bisa melihat bahwa watermarknya itu sudah tampil nih seperti ini ya. Nih. Oke. Kalian bisa melihat sendiri untuk watermarknya, dia itu sudah terlihat watermark gambarnya. Oke. Nah,
Ini dia ya, itu dia watermark gambarnya. Jadi kita sudah berhasil untuk menambahkan watermark dalam bentuk gambar di aplikasi Adobe Lightroom. Jadi itu dia tutorial yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan melalui kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan.